Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Talita Azhari, absen 34 dari kelas 12 IIS 4. Di sini saya akan menjelaskan dampak perang dingin di bidang ekonomi dan militer. Yang pertama di bidang ekonomi. Dampak perang dingin terhadap bidang ekonomi tidak hanya dirasakan oleh negara-negara yang bertikai, tetapi juga dirasakan oleh seluruh dunia internasional. Amerika Serikat menjadi negara superpower yang menjadi pemegang modal dan kreditur bagi negara-negara yang baru merdeka di kawasan Asia Afrika. Amerika Serikat memiliki 3 program utama terkait dengan pinjaman dan bantuan ekonomi pada masa Perang Dingin, yaitu Mutual Security Act, the 4-Point Program for the Economic Development in Asia Marshall Plan. Lalu di sini saya akan menjelaskan tentang Marshall Plan. Di bawah Marshall Plan, Badan Kerjasama Ekonomi atau ECA menggelontorkan dana sebanyak 13 miliar dolar AS selama 1948 sampai 1951. Marshall Plan awalnya dijadwalkan baru berakhir pada 1953, tetapi upaya untuk memperpanjang kebijakan ini gagal karena biaya perang Korea yang terus bertambah. Dalam apa yang disebut sebagai doktrin Truman, dia meminta Kongres menyetujui pemberian bantuan untuk Yunani dan Turki yang sedang dalam tekanan Uni Soviet dan komunisme pada 1947. Sebagian besar dana itu diberikan berupa hibah dan sisanya adalah pinjaman lunak jangka panjang. Langkah ini juga bertujuan untuk meningkatkan produktivitas pertanian dan industri Eropa serta menghidupkan kembali industri kimia, permesinan, dan baja. Namun utamanya Marshall Plan ini bertujuan untuk menguatkan pengaruh AS ke negara-negara blok barat. Saat itu Amerika Serikat menghadapi Perang Dingin. Perang Dingin adalah persaingan ideologi AS melawan Uni Soviet dan pengaruh komunismenya. Uni Soviet sebagai kekuatan besar blok timur menerapkan Molotov Plan untuk membantu pembangunan di negara-negara Eropa. Di negara-negara Eropa Timur yang secara politik dan ekonomi dengan Uni Soviet. Lalu saya juga akan menjelaskan tentang pembentukan NATO. Setelah berakhirnya Perang Dunia II pada 1945, muncul banyak organisasi-organisasi militer tingkat regional maupun global. Salah satunya adalah NATO. Secara singkat, NATO adalah organisasi militer yang fokus menjaga perdamaian di kawasan Samudra Atlantik Utara. Ada 30 negara yang hingga saat ini tergabung dalam keanggotaan NATO. Negara-negara tersebut sering melakukan perundingan atau KTT untuk membahas isu keamanan wilayah maupun dunia. NATO juga mempromosikan nilai-nilai demokrasi dan memungkinkan anggota untuk berkonsultasi dan bekerja sama dalam masalah pertahanan dan keamanan untuk memecahkan masalah, membangun kepercayaan, dan mencegah konflik. Lalu, berdirinya NATO digagas oleh 2 negara, yaitu negara Inggris dan negara Prancis, yang ketika itu khawatir akan ketegangan politik di awal masa Perang Dingin. Negara-negara Eropa serta Amerika Utara juga khawatir akan ekspansi besar-besaran yang dilakukan oleh Uni Soviet di Eropa Timur, khususnya ekspansi paham komunisme yang ketika itu gencar dilakukan pihak Uni Soviet setelah berakhirnya Perang Dunia II. Pada 4 April 1949, 12 negara pendiri NATO termasuk Inggris, Prancis, dan Amerika Serikat resmi menandatangani pembentukan organisasi militer tersebut di Washington DC. Seiring berjalannya waktu hingga saat ini, NATO memiliki 30 anggota tetap dan beberapa partner countries untuk bekerja sama menghadapi berbagai permasalahan militer. Partner countries yaitu negara-negara atau organisasi tingkat internasional yang bekerja sama NATO dan berstatus non-anggota. NATO saat ini bermarkas di kota Brussels, Belgia. Seluruh anggotanya sering melakukan perundingan membahas isu keamanan teraktual yang terjadi di wilayah regional maupun dunia. Terakhir saya akan menjelaskan tentang Fakta Warsawa.
Tujuan utama didirikan Pakta Warsawa ini untuk membentuk kelompok militer demi melindungi keamanan sesama anggota. Bagi Uni Soviet, bergabungnya Jerman Barat ke NATO, North Atlantic Treaty Organization, merupakan sebuah ancaman, sehingga wajib segera dibentuk aliansi tandingan bernama Pakta Warsawa. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.